Halo sahabat-sahabat VTuber sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Saya Dema, senang sekali kembali menjumpai teman-teman dalam channel Dema Henry Immanuel. Channel yang selalu memberikan dorongan, motivasi, support kepada teman-teman semua yang mungkin saat ini lagi mengalami masalah, baik itu masalah keuangan, masalah keluarga, masalah anak. Teman-teman, percayalah bahwa setiap masalah yang kita hadapi ada jalan keluarnya. Kalau ada jalan masuk, pasti ada jalan keluar, teman-teman. Amin. Dan saya selalu berharap dan berdoa Anda selalu sehat, kuat, dan selalu dilindungi oleh Sang Maha Kuasa, teman-teman. Jangan lupa untuk tetap bersyukur dan memiliki motivasi yang baik dan murni untuk segala sesuatunya. Teman-teman, kali ini saya akan membahas sharing-sharing lah seperti biasa kepada teman-teman VTuber yang melihat video saya, atau bagi teman-teman juga yang baru pertama kali hadir melihat video saya, baru menemukan channel ini. Anda bisa mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, teman-teman ya. Subscribe itu gratis, dan jangan lupa tekan loncengnya agar setiap kali saya mengupload video baru di YouTube ada pemberitahuan di HP teman-teman. Entah itu saya membahas tentang apapun ya yang saya kerjakan. Teman-teman, kali ini saya akan memberikan satu keyakinan kepada rekan-rekan VTuber yang juga mungkin saat ini kadang-kadang bimbang dan ragu tentang apa yang terjadi sekarang, teman-teman, khususnya di VTube. Teman-teman, manajemen telah menyampaikan kepada kita bahwa saat ini kita dalam maintenance dalam jangka waktu 2 bulan. Nah, tapi bisa saja 2 bulan itu tidak sampai 2 bulan sudah VTube on kembali. Saya tahu Anda banyak yang kecewa, para VTuber, dan saya tahu ada juga yang tetap sabar, karena kita diciptakan berbeda-beda ya. Cara berpikir kita, cara bersikap, cara menanggapi sesuatu itu beda-beda, teman-teman. Dan saya komunikasi dengan salah satu teman, dia tinggal di Malaysia, teman-teman, namanya Pak Jumari, semalam, dan komunikasi tentang juga di VTube dan beberapa aplikasi yang juga saya jalankan. Tapi yang dibahas itu adalah lebih kepada dia sebagai member VTube, walaupun dia fast track, teman-teman ya. 1 minggu setelah dia fast track, lalu kita di take down. Nah, yang menariknya adalah dia tidak kecewa dan justru tetap menaruh kepercayaan kepada manajemen, karena dia tahu yang sebenarnya dia bisa menilai. Jadi teman-teman, bagi mungkin teman-teman yang sering melihat ada video-video di YouTube yang menjelek-jelekan tentang VTube, yang menganggap dirinya cerdas ya, itu adalah channel yang memang, dan beberapa channel lain-lain yang orang luar yang mencoba membuat satu informasi atau membuat gaduh lah para VTuber, sehingga VTuber tidak percaya lagi kepada manajemen VTube dan VTube on, iya kan? Nah, beberapa kali orang ini ya, atau haters ini, yang diberikan istilah oleh Bang Anies Midan gembong haters, pada videonya yang terbaru membahas, sebenarnya yang dibahas itu adalah saya secara implisit sih, karena dia hanya menggunakan nama Adek Manja. Tapi kalau Anda mengikuti video-video saya dengan dia itu dari dulu, yang mengarahnya ke situ. Nah, jujur saya tidak sabar untuk mengcounter dia ya. Itu reaksi saya tuh apa ya, spontan kan, yang namanya manusia ya, itu sifat saya. Nah, kadang-kadang saya udah panas nggak tahan untuk pingin counter dia kan, untuk ya, kalau bahasa saya tuh hajar-hajaran kan, udah sabar. Cuma saya mikir-mikir juga, dengan kondisi sekarang tidak terlalu penting lah. Kenapa? Karena
Semua yang kita dapatkan itu sudah ada semua. Kita kantongi PSE, PMSE, normalisasi. Harusnya saat itu adalah yang dulu saat take down kan masih dalam proses semua kan. Jadi ya, kita sudah berhasil melewati. Nah, lalu yang berikutnya adalah alasan saya adalah wanita saya, ya, mantan pacar saya atau istri saya, ya, istri saya yang tercantik, Jayanti, ya, teman-teman lihat, bisa lihat fotonya. Dia juga adalah seorang kreator, teman-teman, ya. Punya pemikiran yang hebat juga dan selalu mensupport saya. Teman-teman bisa mendukung channel dia, ya, channelnya. Anda bisa mendukung juga teman-teman, mungkin ibu-ibu, ya, yang melihat video saya bisa mendukung channel istri saya, ya. Sehingga kami bisa lebih berkembang dan terus berkarya untuk hal-hal yang positif buat teman-teman, ya. Dia mengatakan bahwa tidak terlalu penting lah, ya, tidak terlalu penting. Dia menyarankan kepada saya, memberikan input-input kepada saya. Saya nggak tahu juga, punya alasan-alasan tersendiri. Akhirnya karena saya menghargai, ya udah, saya batasi untuk itu, teman-teman, untuk mengcounter dengan mungkin yang berlebihan lah, ya. Tapi yang saya juga sampaikan selama ini ya memang itu bagian daripada namanya hukum kausalitas, ya, hukum sebab akibat, ya. Dia membahas saya, lalu saya bahas dia. Dia membahas saya, lalu saya bahas dia. Awal-awal sih saya hanya meluruskan kan. Cuma kan kalimat-kalimat dia itu, kalau teman-teman mengikuti, kalimat-kalimatnya itu meremehkan orang lain, mencela orang lain, menghasut orang lain untuk memusuhi VTube dan bahkan untuk menutup VTube. Walaupun sering mengatakan bahwa bukan urusan saya, coy, tetapi terus diurusi, ya kan? Logikanya di mana, teman-teman? Bahkan paling parahnya yang saya lihat, kami juga berbincang dengan teman-teman kreator, bahwa sebenarnya orang ini kita nggak tahu apa mau dia. Dia justru dia tidak menghargai keputusan daripada SWI. Kenapa? Karena VTube kan dinormalisasi, tapi dia tetap ngotot. Nah, ngotot untuk, ya, tujuan dia mungkin bisa menutup VTube atau dan lain-lain. Alasannya saudara-saudaranya dikibuli. Saya sering minta bahwa mana saudara-saudaramu yang dikibuli, mana saudara-saudaramu yang dirugikan. Sering menyebut nama, membahas saya secara implisit, yaitu DHI, Dungu Halu Idiot, adik manja, bisa diproses. Tapi saya minta, ya, bukti itu, ya, bukti kerugian saudaramu, bukti otentik, jangan cuma opini, ya. Saya cuma minta kok, kalau mereka memang berani, coba sebutkan nama saya secara eksplisit dari channel Anda, ya, yang benar-benar Anda tujukan, itu aja, ya kan? Kalau memang benar-benar berani, ya. Kalau mereka kan selalu dulu menggembor-gemborkan bahwa akan dilaporkan, dari dulu si itu mengatakan bahwa saya akan ke Mabes. Kata-kata itu Mabes, memang kenapa dengan Mabes? Mungkin apa ya, mungkin dia mikir bahwa kita ini anak kecil, ya. Saya anak kecil. Memang sih saya di antara para kreator dan mereka saya masih lumayan lah, masih di bawah, maksudnya bukan apa ya, masih agak muda, ya. Tapi ingat, saya pun tidak pernah takut dengan siapapun, ya. Siapapun itu. Anda punya mulut, saya punya mulut. Anda punya dasar, saya punya dasar. Kamu hidup di bangsa Indonesia, saya hidup di bangsa Indonesia. Kita hidup di bangsa yang sama, ya. Kecuali memang, ya, ada perbedaan-perbedaan yang ada di bangsa ini. Tapi sejauh kita di Indonesia namanya negara hukum, saya bilang, ya, yang tadi saya bilang, saya tidak pernah takut kepada siapapun. Bahkan video-video saya tuh yang dulu diserang masih ada kan. Ya, kalau lu berani silakan proses. Kan dari dulu selalu saya bilang. Iya kan, video saya yang dulu. Itu, teman-teman, ya. Jadi apa yang saya mau sampaikan kepada teman-teman semua, bahwa dalam kehidupan ini, kalau kita di posisi benar, kita harus tetap berdiri dengan pendirian kita. Tapi kalau kita sudah salah, ngapain, ya kan? Ada tuh yang juga katanya tidak pernah takut,
Tapi kalau melakukan kesalahan lu nggak takut. Nah, jadi teman-teman, mereka itu haters itu membahas VTube dari luar, cara berdiri udah salah, dasarnya sudah salah. Mereka tidak mengerti permasalahan kan, apalagi mau menghasut orang lain, para member. Ingat, di dalam term and condition di VTube itu sudah semacam tanda tangan elektronik yang sah, ya, secara hukum sah. Jadi kalau misalnya ada VTuber yang mungkin mengambil langkah-langkah dan sudah menandatangani itu, ya silakan aja kan. Dan Anda yang menanggung kerugiannya, lalu mau memproses, aduh, saya mikir gitu teman-teman ya. Jadi semoga rekan-rekan VTuber hari ini, esok hari, dan kedepannya teman-teman selalu berpikiran positif ya. Jangan berikan ruang kepada haters VTube maksud saya ya, atau siapapun yang menyinyir Anda, atau siapapun yang ingin menjatuhkan Anda. Tetap berjalan, jangan pernah takut untuk menggapai yang menjadi tujuan Anda, dan jangan pernah malu ketika Anda terus berusaha ya. Tidak ada yang perlu ditakuti, tidak ada yang perlu kita rasa malu ya. Bahkan si Ubanan itu mengatakan nggak malu-malunya muka berangkas, memang ngapain? Lu pusing. Justru yang harusnya malu itu adalah lu membahas aplikasi orang lain, menyinyir aplikasi orang lain yang dari luar tanpa karya. Dia nggak bisa bedakan yang mana punya hak menjelaskan. Lalu beberapa kali mencela video-video saya yang membahas SEO. Saya mau malu sama siapa? Hah? Kan saya bilang kalau ada saudara lu yang saya tipu, mana buktinya? Itu aja. Saya punya hak ngomong dari channel YouTube saya, dan banyak yang sepaham dengan saya yang dia tidak tahu, dia nggak tahu itu karena memang nggak sampai otaknya. Lalu mengintimidasi. Justru dia, dia pernah mengata-ngatai saya bahwa dia katanya pelayan gereja. Memang pelayan gereja, kenapa? Pelayan gereja, main musik, apa kaitannya dengan kalau saya menjelaskan, menyampaikan apa yang saya kerjakan tentang sebuah aplikasi? Kaitannya apa? Kalau saya mau bilang, justru kalau dia sebagai seorang pendeta katanya ya, pendeta tapi kerjanya hanya nyinyir. Pendeta mengaku-ngaku itu pendeta, harusnya itu memberikan kesejukan kepada jemaat, ya kan, kalau pendeta kan. Tapi ini channel YouTube dia adalah channel kontennya nyinyir. Lalu mengatakan saya itu mengedukasi. Sedangkan banyak orang punya memilih untuk mau melakukan itu. Ini kan perbedaan yang dia tidak bisa mengerti. Iya kan? Dia mengatakan dirugikan. Mana? Ya, tunjukkan aja sesuai bukti-bukti. Lalu cenderung menggaduh, membuat gaduh, mencomot-comot informasi dari media sosial, dari Facebook, dari YouTube. Itu adalah bukan sebuah fakta yang nyata. Itu adalah sebuah opini. Sekarang contohnya gini teman-teman. Faktanya saya mau sampaikan kepada Anda. Saya tahu dari A1-nya bahwa VTube adalah maintenance sekarang. Iya kan? Lalu mereka menghasut orang untuk memproses VTube dengan dasar misalnya kerugian. Ya kan? Tidak bisa membayar. Padahal itu sudah dipenuhi semua. Bahkan kita dinormalisasi karena sudah memenuhi semua syarat itu. Logikanya di mana? Ini adalah fakta. Tapi dia nggak tahu dan tidak sadar bahwa itu adalah suatu fakta. Justru ngotot dari yang dia sampaikan, dari apa yang disampaikan itu ngotot bahwa fakta dari dia. Nah ini adalah sebuah bukan fakta namanya nih. Ya, ini ada namanya nyinyir teman-teman. Tapi ngotot, ya kan? Ya saya nggak tahu, saya nggak ngerti cara berpikir orang seperti ini. Katanya tinggi pendidikan kan teman-teman. Ya gitu. Jadi teman-teman VTuber, berpikir waras untuk rekan-rekan VTuber ya. Pastikan VTube tidak selesai, bahkan progres itu tetap berjalan, bahkan kita memikirkan untuk Indonesia.
VTube ini untuk Indonesia. Dan VTube adalah sebuah aplikasi sosial media dan aplikasi advertising, ya. Dan ini adalah sebuah inovasi, ya. Tapi tidak semua orang bisa melihat itu. Tapi yang miris itu adalah ada orang-orang yang memaksa dan selalu menjelek-jelekkan, nyinyir, cari-cari kesalahan. Saya nggak tahu, saya selalu mengatakan bahwa kok ada orang seperti ini. Kalau bagaimana perasaan dia ketika dia punya usaha lalu dinyinyir, ya kan? Nggak tahu diri. Saya nggak tahu dasar berdiri dan dasar pemikirannya dia dari mana, ya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua, rekan-rekan VTuber siapapun yang melihat video saya. Saya selalu berharap yang terbaik buat Anda semua, dan saya Dema memberkati Anda semua. Sukses dan salam.